Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah usul fikih. Kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam sumber hukum Islam mukhtalaf dengan pembahasan urf, sadar dzari'ah, madhabus sahabi, dan syar'ul man qablana. Kali ini akan dipresentasikan kepada saya sendiri, Alia Lailatul Hamidah, dan teman saya Zoratul Kamiliyah. Kami adalah kelompok 7 dari mata kuliah usul fikih. Langsung saja, pada pembahasan kali ini saya akan bahas mengenai urf. Urf berasal dari kata arafa ya'rafu urfan yang memiliki arti lughawi mengetahui, mengenal, menyadari. Kemudian kata ini diserap lagi dengan berbagai pengertian, yaitu dapat diambil arti diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima dengan baik. Sedangkan definisi menurut terminologi seperti yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu al-urfu huwa ma ta'arafahu an-nas wa saru alaihi min qawlin aw fi'lin aw tarkin yasmiyatil adah wa fi lisan syar'iyyin la farqa bainal urf wal adah. Uruf ini adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataannya, perbuatannya, atau sesuatu yang ditinggalkannya. Hal ini itu maksudnya uruf itu juga dinamakan sebagai adat. Dan menurut para ahli hukum, tidak ada perbedaan antara uruf dan adat. Jadi, uruf itu adalah apa? Uruf itu adalah suatu kebiasaan atau adat istiadat yang sudah sering dilakukan oleh banyak orang, di mana kebiasaan itu sudah menyatu dengan kehidupan mereka. Lanjut. Landasan hukum dari uruf yang pertama, Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang berbuat kebaikan, bil urfi wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kedua, dari hadis mauquf yang diriwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ma ra'ahul muslimun husnan fahuwa indallahi husnun wa ma ra'ahul muslimun sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Apa artinya? Artinya apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah juga, dan apa saja yang dipandang jelek dari kaum muslimin, maka jelek juga di sisi Allah. Dari kaidah fikih juga al-adatu muhakkamah, yang artinya adat itu bisa dijadikan hukum. Kemudian innama tu'tabarul adah idza taradat aw ghalabat, bahwasanya yang diperhitungkan adat itu bila mana telah diberlakukan oleh umum atau ghalabat, mendominasi. Lanjut ke pandangan ulama. Di sini jelaskan langsung diringkas sama saya, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu menerima uruf sebagai landasan hukum Islam, sebagai sumber hukum Islam yang mukhtalaf digunakan untuk istimbat hukum. Kemudian Imam Syafi'i dan Hambali tidak menerima pada kasus-kasus tertentu saja. Dijelaskan dalam artikel, dirinci lagi. Dari keempat madhab itu yang menerima uruf yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Syafi'i dan Hambali tidak menerima uruf, seperti contoh pada permasalahan jual beli mu'atoh. Tetapi golongan Syafi'iyah itu menerima uruf sebagai landasan hukum. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali sendiri tidak menerima. Dalam kitab Al-Ijtihad wal Urf yang dikarang oleh Muhammad bin Ibrahim dijelaskan mengenai alasan Imam Ahmad tidak menerima urf. Alasannya karena Imam Ahmad itu berpegang teguh kepada nas dan banyaknya hazanah nas yang dimilikinya. Berbeda juga, tetapi berbeda dengan Hanabilah, pengikutnya Imam Hambali. Mereka menerima urf sebagai landasan pertimbangan hukum, seperti yang dijelaskan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Alasan macam-macam urf, yang pertama dilihat dari segi kuantitas pemakaiannya, terbagi menjadi dua, ada urf umum dan urf khusus. Apa itu urf umum? Urf umum adalah urf yang berlaku pada semua orang dan sudah diberlakukan di negeri itu sendiri. Contoh seperti jual beli salam, jual beli seperti yang di Shopee, di Lazada. Jadi kita tidak bisa melihat langsung barangnya. Bisa melihat tapi dengan antara foto, kemudian kita membayarkan di muka. Kalau nggak gitu COD, ya seperti itu. Pokoknya jual beli salam itu jual beli menangguhkan barangnya itu ada. Kemudian urf khusus
urf yang berlaku pada negeri tertentu atau pada golongan tertentu. Dan urf khusus ini adalah tidak diberlakukan pada umum, ya bedanya dari urf umum ini. Kemudian untuk contohnya seperti pembayaran di awal sebagian honor atau upah pekerja bagi pembela perkara. Kemudian sebagian lain ada yang digantungkan atas kemenangan dari perkara tersebut, sebagian yang lain didapatkan setelah perkara tersebut selesai. Kemudian pembahasan macam-macam urf dari objeknya, ada urf qauli dan urf amali. Apa itu urf qauli? Urf yang bentuknya ucapan atau perkataan. Contohnya, rupiah yang sudah diberlakukan di negeri ini dalam masa perekonomian. Jadi kita menyebut 2000 yaitu 2000 rupiah, 3000 rupiah. Bukan 3000 dolar, 3 dolar, 4 ringgit, tidak. Jadi langsung mengarah ke rupiah. Kemudian pembahasan urf amali, urf yang bentuknya berupa amalan atau perbuatan atau kegiatan, di mana urf ini sudah sering dilakukan di negeri ini. Contoh, memakan daging. Nah, kita makan daging itu ya dagingnya daging sapi kalau di Indonesia, bukan daging. Tetapi kan ada macam banyak, daging ayam, daging ikan. Tapi kalau daging itu kan langsung ke daging sapi. Kalau ayam, kalau ikan. Kemudian macam urf dari aspek yang dijadikan landasan hukum, yaitu ada urf fasid dan urf sahih. Urf fasid adalah urf yang sering dilakukan banyak orang tetapi menyalahi ketentuan-ketentuan seperti mabuk, berjudi, zina dan lainnya. Kemudian untuk urf sahih adalah urf yang sering dilakukan banyak orang tapi tidak menyalahi, seperti menghormati tamu, menyiapkan hidangan, menyiapkan tempat tinggal bagi tamu untuk menginap, menawari, begitu. Kemudian langsung ke pengertian sadu dari'ah. Sadu dari'ah merupakan masdar dari sadda yasuddu, yang berarti menutupi atau mengunci. Sedangkan dari'ah sendiri itu merupakan isim dari kata mufradnya dari'ah. Kemudian jamaknya daro'i, yang berarti wasilah atau perantara. Secara istilah, Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, sadu dari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang atau dilarang. Lanjut ke pembahasan dasar hukum. Yang pertama, Quran surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum ila akhirih, yang artinya, dan janganlah kamu maki sembahan Allah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan maki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Kemudian di artikel dijelaskan pula dalam Quran surat An-Nur ayat 31, wala yadribana bi arjulihin liya'lama ma yukhfihinna min zinatihin, yang artinya larangan untuk membunyikan menggerak-gerakkan kaki, karena di kaki itu ada perhiasan, takutnya didengar seseorang dan seseorang lain itu mengetahui kalau kita lagi memakai perhiasan, takutnya riak gitu. Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar yang artinya termasuk di antara dosa besar seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya bagaimana caranya seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Kemudian beliau menjawab, seorang laki-laki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu pun benci dan membalas cacian itu sendiri kepada orang tuanya yang memaki yang pertama itu. Jadi di sini larangan untuk memaki orang tua orang lain, ayah orang lain, karena dapat memicu untuk mencaci maki orang tua kita sendiri. Kemudian kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau maslahah. Kaidah fikih lagi, idza jtama'al halal wal haram ghalabal haram, idza jtama'al halal wal haram ghalabal haram. Jika ada halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram, untuk mewanti-wanti adanya mafsadah. Kemudian pandangan ulama, ada yang menerima sepenuhnya, ada yang tidak menerima sepenuhnya. Di antara madhab yang menerima sepenuhnya yaitu yang pertama madhab Maliki, kedua madhab Hambali. Contohnya madhab Maliki berdasarkan kepada Quran surat Al-An'am ayat 108. Pada madhab ini mengembangkan sumber hukum ini kepada pembahasan usul fikih dan fikih yang dapat dipraktekkan secara lebih luas. Jadi penerapan satu dari A ini bisa dilakukan secara lebih luas untuk meneliti membahas hukum-hukum terbaru dari masalah
yang ada, seperti jual beli tempo, jual beli makanan yang belum ada wujudnya. Kemudian Madhab Hambali ini memakai sumber hukum ini menerima satu dari A, seperti yang dijelaskan dalam kitab I'lamul Muqi'in Ibnul Qayyim dan Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kemudian yang tidak menerima sepenuhnya yaitu madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Madhab Hanafi ini contohnya perempuan dalam masa iddah tidak boleh berhias. Aslinya berhias itu kan hukumnya boleh saja, tetapi jika saat masa iddah tidak diperbolehkan karena masih dalam waktu masa iddah dan tidak boleh menampakkan kecantikan kepada orang lain, kepada laki-laki lain, karena masih masa iddah waktu habis meninggalnya suami itu. Kemudian madhab Syafi'i, larangan seseorang mencegah air mengalir ke perkebunan, dan yang menolak seluruhnya yaitu Imam Syafi'i dan madhab Dairiyah. Madhab Dairiyah tidak menerima karena tidak sesuai dengan prinsip mereka yang di dalamnya menjelaskan menetapkan hukum dengan makna tekstual. Seperti itu. Kemudian klasifikasi atas akibat yang timbul. Yang pertama, karena membawa kerusakan atau keturunan, contohnya zina, mabuk-mabukan, dan lainnya. Yang kedua, sebab sesuatu yang mubah namun tujuannya untuk perbuatan buruk yang merusak, contohnya nikah muhalil. Nikah itu boleh, tapi kalau muhalil itu kayak untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, awalnya dihukumi mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan, contohnya perempuan masa iddah, contohnya yang tadi itu. Kemudian yang keempat, dihukumi mubah namun membawa kepada kerusakan, contohnya melihat wajah saat menghitbah. Kemudian pembagian atas tingkat kerusakan. Yang pertama, yang membawa kepada kerusakan secara pasti, seperti halnya menggali lubang di tempat lalu lalang orang lain dan menggali lubangnya saat malam hari, dan orang lain itu tidak mengetahui kalau di situ ada lubang, akhirnya masuk. Tidak diperbolehkan seperti itu. Yang kedua, yang secara biasa akan membawa mafsadah, seperti contohnya menjual anggur kepada mengakomodir penjualan anggur kepada pabrik pengolahan miras yang jelas-jelas sudah dilarang oleh agama dan negara. Yang ketiga, yang membawa kepada perbuatan yang terlarang, seperti halnya transaksi riba, jual beli yang mengandung riba. Yang keempat, yang tidak sering membawa mafsadah, contohnya menggali lubang tetapi tidak pada tempat lalu lalang orang lain dan pada tanahnya sendiri. Di sini maksud dari mazhab sahabat adalah sebagai dalil, yakni pendapat yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi SAW, di mana istilah sahabat ini didefinisikan bagaimana berikut: orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW dalam kondisi beriman selama masa yang secara tradisi dapat disebut sahabat dan wafat dalam keadaan Islam. Di sini maksudnya pendapat dari Nabi Muhammad SAW yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi. Di situ disebut sahabat Nabi. Kenapa? Karena orang yang bersama Nabi dan dalam kondisi beriman atau selama masanya itu ada di samping Nabi Muhammad, berarti itu disebut sahabat Nabi dan wafat dalam keadaan Islam. Sedangkan definisi mazhab sahabat dalam usul fikih adalah pendapat sahabat yang diutarakan atau dilakukannya dan ia tidak menisbatkannya pada Nabi Muhammad SAW. Untuk yang selanjutnya, pendapat jumhur ulama, maka dari sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW serta beriman kepadanya dan pernah berada di sampingnya dalam waktu yang cukup lama dan saat meninggal tetap dalam keadaan beriman. Yang sudah dijelaskan pada slide yang sebelumnya tadi ya, bahwa yang dimaksud sahabat Rasulullah ini sahabat yang pernah menemani Rasulullah serta beriman kepadanya dan pernah berada di sampingnya, suka maupun duka. Jadi untuk sahabatnya ini tahu mengenai sikap baik dan sikap teladan Rasulullah, makanya di sini serta beriman kepadanya serta meneladani sikapnya, dan sahabat ini saat meninggal tetap dalam keadaan beriman. Yang selanjutnya,
Para ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa pendapat sahabat yang dikemukakan di sini berdasarkan hasil dari ijtihad tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum syara, baik pendapat itu berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sebaliknya, mereka sepakat bahwa pendapat para sahabat yang terkait dengan suatu permasalahan yang tidak dapat dinalar logikakan atau ijtihad dapat diterima sebagai hujjah. Nah, di sini maksudnya pendapat dari sahabat ini berdasarkan hasil dari ijtihad dan tidak dijadikan hujjah dalam penetapan hukum syara. Kenapa? Karena tidak semua pendapat dari sahabat ini sesuai dengan hukum syara. Nah, jadi untuk sebaliknya, mereka sepakat bahwa pendapat para sahabat yang terkait dengan suatu permasalahan ini tidak dapat dinalar logikakan atau diijtihad karena tidak semua pendapat ini sama atau permasalahannya sama, maka bisa dikatakan dengan hujjah atau bisa diterima sebagai hujjah. Nah, untuk yang selanjutnya, kedudukan sahabat. Nah, pada umumnya para ulama sepakat bahwa sekalipun sahabat Nabi SAW adalah manusia yang memungkinkan untuk salah dalam berpendapat, namun karena kedudukan mereka di sisi Nabi SAW, pendapat mereka memiliki kedudukan tersendiri yang istimewa. Nah, jadi maksudnya di sini sahabat Nabi ini tidak selalu benar. Sahabat Nabi ini dapat melakukan kesalahan dalam berpendapat. Nah, jadi karena sahabat Nabi ini memiliki keistimewaan atau manusia itu memiliki keistimewaan dalam maksudnya Nabi Muhammad ini, jadi mereka disebut istimewa. Kenapa? Karena manusia di sini ikut menyaksikan secara langsung turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, dan manusia ini juga menjadi saksi sejarah pembinaan hukum Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka manusia ini disebut disebut saksi sebab turunnya asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran dan dalam peristiwa asbab al-wurud dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan untuk selanjutnya, Syar'u Mangqoblana. Syar'u Mangqoblana merupakan syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam mengenal hukum. Menurut Abu Zahron, syariat samawi pada dasarnya satu. Apabila Al-Quran atau Al-Sunnah yang sahih, maka itu disyariatkan oleh Allah SWT kepada para umatnya yang ada sebelum kita, yakni melalui para rasulnya. Dan telah dinaskan bahwasannya syariat itu diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka. Nah, di sini menurut Abu Zahran ini syariat samawi pada dasarnya satu. Nah, apabila Al-Quran atau As-Sunnah yang sahih, maka itu disyariatkan oleh Allah SWT. Dan untuk kepada para umatnya yang ada sebelum kita, yakni melalui para Rasulullah. Dan telah dinaskan bahwasanya syariat diwajibkan. Nah, setelah ada keyakinan bahwa itu telah dinaskan, maka kita wajib melakukannya. Kenapa? Karena itu sudah ada Al-Quran atau As-Sunnah yang sahih, dan itu sudah disyariatkan oleh Allah SWT. Nah, maka kita wajib melakukannya sebagaimana mereka juga melakukan. Nah, untuk yang selanjutnya, dan apabila Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih telah menceritakan mengenai hukum di antara hukum tersebut, maka wajiblah kita mengikutinya, seperti ajaran yang ada pada syariat Nabi Musa. Bagi orang-orang yang durhaka, maka tidak bisa menembus dosanya kecuali jika dia membunuh dirinya sendiri. Atau bahwa pukulan yang terkena najis tidak bisa disucikan kecuali dengan berpakaian yang terkena najis tidak bisa disucikan kecuali dengan memotong bagian terkena yang najis. Nah, jadi pada saat dulu itu, zamannya pada saat Nabi Musa, ada syariat yang Nabi Musa itu, bagi orang-orang yang durhaka, maka tidak bisa menebus dosanya kecuali bunuh diri atau meninggal. Kayak kayak durhaka itu dengan membunuh dirinya sendiri. Jadi kayak menebus dengan nyawa, baru bisa terbayarkan. Nah, untuk pukulan yang terkena najis tidak bisa disucikan kecuali dengan berpakaian yang terkena najis tidak bisa disucikan kecuali dengan memotong bagian terkena najis. Nah, apabila misalnya tangan yang terkena najis, maka di situ tangannya harus dipotong. Makanya zaman dahulu gitu pemikirannya. Maksudnya kayak hukum-hukumnya gitu sebelum datangnya agama Islam.
Maaf, bukan sebelum Islam, maksudnya syariat sebelum kita. Itu memang penetapan hukumnya. Dan di sini pendapat para ulama tentang khairu man qablana. Di sini syariat terdahulu baik berupa penetapan atau penghapusan telah disepakati para ulama. Nah, ulama yang memperselisihkan ini yakni apabila pada syariat terdahulu tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hal itu diwajibkan kepada mereka. Nah, maksudnya para ulama di sini dari slide sebelumnya yang anak durhaka umma qablana. Di sini syariat terdahulu baik berupa penetapan atau penghapusan telah disepakati para ulama. Ulama yang memperselisihkan yakni apabila pada syariat terdahulu tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hal itu diwajibkan kepada mereka. Nah, syariat terdahulu itu penetapan atau penghapusannya itu sudah disepakati para ulama, tapi tidak menjamin ada dalil yang mendasari hal tersebut. Nah, jadi untuk syariat pada zaman sekarang, ulama itu memperselisihkannya. Kenapa? Karena untuk syariat terdahulu itu tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hal itu diwajibkan kepada para umatnya. Nah, jadi untuk yang sekarang masih dipertimbangkan lagi, masih diperbarui lagi. Nah, untuk yang selanjutnya, menurut jumhur ulama, para ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa hal yang menguatkan juga pada kita dan kita berkewajiban mengikuti dan melaksanakannya selama hukum tersebut telah diceritakan kepada kita serta tidak terdapat hukum yang menaskahnya. Alasannya mereka menganggap bahwa hal itu termasuk diantaranya hukum-hukum Tuhan yang tidak disyariatkan melalui para rasulnya dan diceritakan kepada kita. Nah, menurut jumhur para ulama ini, apa yang disampaikan kepada kita maka kita berkewajiban mengikutinya selama hal tersebut termasuk diantaranya hukum-hukum Tuhan dan disyariatkan melalui para rasulnya. Maksudnya yang tidak disyariatkan melalui para rasulnya ini tidak ada dasarannya gitu, tidak ada dalil yang mewajibkan kita untuk mengikutinya. Dan untuk selanjutnya, sebagian ulama menyatakannya bukan sebagai syariat bagi umat Islam, akan tetapi syariat kita adalah menasakh atau membatalkan syariat yang telah ditetapkan kepada umat sebelum kita, kecuali ada dalil yang menetapkan sebagai syariat kita. Nah, di sini sudah jelas bahwa ulama di sini bukan sebagai syariat bagi umat Islam, tetapi syariat kita adalah membatalkan apa yang telah ditetapkan pada syariat sebelumnya. Maksudnya membatalkan apa yang telah ditetapkan pada sebelum kita, terhadap sebelum kita. Karena kan untuk yang sebelumnya itu tidak berpedoman pada dalil atau hadis, tapi pada kesepakatan bersama para ulama. Nah, jadi untuk sebagian ulama di sini di slide ini kita membatalkan apa yang sudah penetapannya terdahulu dan kita menetapkan dengan syariat melalui dalil yang sudah disampaikan kepada kita, yakni Al-Quran dan hadis.